Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Airport Aviation Insight and Review Podcast. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu karyawan yang sangat spesial yang sudah mengabdi di Bandara Sultan Iskandar Muda ini sudah beberapa tahun. Mungkin hari ini kita akan wawancara atau berdiskusi atau bercerita bagaimana pengalaman kerja beliau di Bandara Sultan Iskandar Muda. Langsung aja kita sambut Bapak Tarmizi. Silakan Pak Tarmizi. Waduh, terima kasih Wan. Ya, silakan udah Pak Tarmizi. Ini kalau kita ngelihat senyuman Pak Tarmizi dan semangatnya ini luar biasa ini familia BTJ. Soalnya Pak Tarmizi ini di usia yang berapa Pak sekarang Pak? Hari ini Alhamdulillah saya sudah masuk usia 55 tahun, tapi tetap semangat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin sempat ikut ini juga Pak, touring? Alhamdulillah ikut masih diberi kesempatan bergabung dengan Pak JM, tim dari komunitas Vespa, terutama yang dipandu Nyaimin dari API. Selanjutnya ya tim-tim dari luar kita semangat, itulah hubungannya silaturahmi kita walaupun tidak satu payung, tapi komunikasi. Tapi katanya Pak Tarmizi yang paling tua di sana, benar Pak? Ada lebih tua lagi? Kalau dari sisi dari tuanya, kayaknya masih alhamdulillah yang lain sudah generasi di bawah kita. Udah jauh ya generasinya ya. Yang kemarin terakhir kebetulan nama yang sama walaupun nasib yang beda dengan Pak Ali Tarmizi Elban. Kalau nama samarannya siapa Pak? Kalau nama samarannya Korut. Korut. Kenapa disebut Korut? Udah panggilan dari candanya. Pak Tarmizi sama Pak Ali itu barengan dulu. Barengan. Zaman Maringan Tampu Bolon. Tahun berapa Kadin itu, Teknik. Tahun 9 berapa itu? 9. Saya jadi cerita awalnya itu saya 95 bergabung di Bandara Blang Bintang. Oh, Blang Bintang. Berarti nama bandara ini dulu Blang Bintang, Bandara Blang bukan Bintang, Sultan Iskandar Muda. Jadi itulah awalnya sejarah itu. Saya tamatan SMA tahun 90. 1, 2, 3 itu saya belajar kerjanya di angkot dan juga alat berat. Zaman dulu sebelum di sini Pak ya? Ya sebelum. Disitulah terakhir saya merantau di Padang 95. Pertengahan 95 mau masuk 96 saya bergabung pengaspalan ujung landasan dari PK itu sampai ke ujung 17 itu saya yang ikut operator di alat berat merek Sakai namanya itu, yang 9 roda. 9 roda di bandara ini Pak? Bandara. Ini yang terminal lama atau ini ini terminalnya Pak? Ini udah yang ke lama ini yang tambahan, yang tadinya bandara sebenarnya sana itu. Di era Arset MC itu. Oh, itu bandara awal. Dari MC ke sisi depan itu sawahan, ladang gitu. Dari Gorengan Ida itu melaju kita aksesnya ke depan kantor PK yang lama, bukan yang baru ya. Oh iya, yang lama sekarang lagi, dipakai dengan posnya JKS. Yang sekarang yang dipakai workshopnya JKS. Itu jalan aksesnya menuju depan Pertamina Cukbit itu salah satunya jalan yang menuju Bandara Blang Bintang Banda Aceh. Waktu zaman dulu ya. Itu tahun 90. Itu memang sudah dari dasar. Udah dasarnya begitu ya. Dasar jalannya Banda Aceh Blang Bintang. Oh iya, makanya ada istilahnya Jalan Blang Bintang Lama gitu ya. Iya, emang yang disebut dalam arti itu adalah Jalan Blang Bintang Lama. Sebenarnya memang putaran dia. Jadi Gorengan Kaidah itu dulu ada gerbangnya Bandara Blang Bintang. Itu yang awal, ada awal ya. Sebelum pembebasan. Oh, ada pembebasan lahan juga. Pembebasan ya? Persis di pintu gerbang yang sekarang itu. Oh, oke. Pintu gerbang. Yang pos kita untuk akses haji yang sekarang tujuannya. Itu ada workshop namanya Bripo.
Aduh, apalagi itu Pak? Bripo ini workshopnya alat berat. Zaman dulu. Jadi situ, dah di pos itu Bripo, jalan akses Tanggul sekarang ini. Yeah. Ada rumah mantan karyawan kita Pak Ramawandi. Habis itu irigasi. Itu masih kantor bea cukai satu aja. Itu aksesnya. Berarti kalau totalin berarti masa kerja Bapak dari awal Bapak di Bandara Sultan Iskandar Muda sampai hari ini berapa tahun tuh Pak? Kalau saya itu hitung 29 tahun. 29 tahun, berarti seumuran saya Pak ya? 29 tahun, jadi saya dari 9, makanya tadi saya awalnya saya bekerja di alat berat itu. Awalnya? Itulah ceritanya awal saya bergabung, saya bergabung di Bandara Bintang ini, saya lagi pengaspalan, lagi pemanatan material. Awalnya? Awalnya. Berarti ini masih dikelola oleh? Pemda. Perhubungan. Oh, belum ini ya? Belum Angkasa Pura ini? Belum. Jadi situlah saya lagi bekerja, dari hati saya tersentuh, ya kan? Gimana nih? Maksudnya tersentuh hati saya lagi pengilingan itu material itu kan kelihatan zamannya kan disebut Satpam. Iya, zaman dulu. Almarhumnya Din, Husaini, zaman-zaman itu kan Pak Sidi. Ada zaman itu. Jadi saya berkesan, ya Allah, moga-moga saya bisalah bekerja bergabung. Oh gitu. Mudah-mudahan. Berarti dari kita yang di lapangan tiba-tiba karena ngelihat yang tadi itu jadi pengen bergabung. Dengan seragamnya si Satpam ini keren. Saya berdiri sambil keren gitu ya. Mudah-mudahan saya bisalah diterima di sini. Oh, awalnya. Berarti itu adalah harapan dan doa awal. Iya, tapi alhamdulillah Mas. Saya makanya saya sampai hari ini bahasa syukur itu cukup mendalam gitu saya. Mendalam ya. Jadi begitu saya udah 94 selesai pekerjaan ujung 17, udah pengaspalan dari PK selesai, berangkatlah saya ke Padang. Bekerja lagi di Padang. Kami proyek Citragung, PT Citragung. Zaman dulu. Yang saya bilang tadi Bripo ini adik kakak. Berangkatlah saya ke Padang. Begitu saya pulang ke Padang 95 terakhir di Sibre. Hati saya berkata masih teringat dulu. Yang tadi itu pengen kerja di bandara gitu. Singgahlah satu saat waktu sore hari itu. Nawaitunya saya langsung ke komplek ke rumah JM. Perumahan dia. Almarhum mantan Pak Hamid. Yang punya kelola Clover sekarang. Oh iya yang di sini bandara. Itu Pak Hamid almarhum mantan JM kita. Datanglah saya ke situ sore-sore. Assalamualaikum. Ya. Terus tanya, ngapain Dik? Ya, nggak ada Pak, mau jalan-jalan aja. Waktu itu saya masih pakai Sport Cup 700. Motor jadul ya. Ya. Mana tinggal? Cemadi. Oh Cemadi. Ini rencananya apa? Ya mungkin saya ke sini Pak, mohon maaf mengganggu waktu Bapak menjelang maghrib. Sebenarnya jam 6. Ya boleh duduklah situ kan. Tujuan awalnya apa rencananya Dik? Mungkin saya izin Pak, mungkin mana tahu berkenan Bapak bisa nerima saya untuk drivernya di sini di bandara. Oh iya. Memang lulus sekolah apa? SMA. Sekarang ini bekerja ya bawa alat berat, bawa angkot. Kalau hari-hari libur di proyek bawa angkot Pak, jadi kernet lebih-lebih saya bilang. Berarti bisa bawa, ya alhamdulillah Pak. Betul. Aslinya mana? Cemadi memang. Kalau dari dalam sejarah Pak, bandara ini cuma Kampung Belang komplek aja yang masuk wilayahnya bandara. Wilayah bandara zaman dulu. Ya, kargo ke sana Pak, PPP dulu ada kantor Pelni Pak, itu kan masuk Cemadi. Pak tadi Pak Hamid orang mana Pak? Pak Hamid orang Gecing. Orang Aceh juga berarti ya? Aslinya Lok Ngah. Oh Lok Ngah, siap. Jadi itulah. Tempo hari tiga hari kemudian kan waktu zaman itu kan nggak ada nomor HP. Nggak ada handphone ya, benar. Datanglah saya lagi memang. Udah datang tunggu. Bapak belum pulang kantor. Ada ibu. Ngobrol sama ibu. Ya. Nanti tunggu aja bapak dulu. Udah, alhamdulillah Wan. Jadi saya nampak bapaknya tiba itu alhamdulillah. Nah itu saya. Begitu saya ngobrol, oh ini intermediate yang kemarin ya? Iya Pak. Bolehlah besok mulailah ke sini ya kata. Oh langsung diajak sama Pak tadi, Pak Hamid tadi. Pak Hamid itu.
Bolehlah, besok mulai datang ke rumah aja ya, jam 7 udah bisa tiba Berarti di- langsung diajak langsung, kerja. itulah Oh, rasa iya. syukur yang saya Iya, iya, benar iya, hilang iya. lawan. Benar-benar. Begitu datangnya saya jam 6 itu saya diajak Bapak, besok sudah bisa. Datang ke rumah ya jam 7. Iya. Dah. Jam 7 kurang 10 saya sudah tiba di rumah. Wah, semangat berarti ya. Semangat. Semangat, iya benar-benar. Begitu jam 7 dah, saya pertama mulailah. Kasih kunci mobil, panasi mobil. Disitulah mulai saya reaksi, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Oh, udah bersyukur ya, udah keterima kerja. Dah, mulailah ke aktivitas. Sampai pelan-pelan saya jadi juga. Ini jadi ruangan cleaning service-nya saya dulu kan. Mana ini? Saya cleaning service di Oh, sini. awalnya. Oh, gitu. Ya, bentar dulu nih. Ini kita dapat Jadi cleaning minuman service ya dulu di sini. Oke ya. Jadi ini kan konsep kita kan ruang Iya. tunggu Pak Tar. Dan di sini juga kita boleh minum, boleh makan camilan. juga. Iya. Ya, enak juga di sini ada kopi nih. Oke, silakan kopinya. Emang kalau agak ngopi nggak cas. Bro. Iya, kalau ngopi nggak nih? Apalagi budaya Aceh ini ngopi kan Pak Tar ya. Ngopi ini kan buat energi kita Makin jadi, sharing ya kan? pikiran. Tanpa ngopi kayaknya nggak jalan. Iya, makasih Pak Heri. Masih ada lagi ya? Oke, jadi Pak Tar udah keterima di kerja sama Pak Hamid tadi. Itu berapa tahun Pak bareng Pak Hamid? Saya begitu dengan Pak Hamid 95 itu, waktu itu kan masih berhubungan, peralihan kan 94 ya, 94 ya. 96 baru peralihan AP2 ke Bapak kan udah ngalamin berapa fase ya? Perpindahan dari Perum ke Angkasa Pura II, kemudian di masa konflik, kemudian di konflik, tsunami, terakhir COVID ya Pak ya? Berarti Bapak udah melewatin segala semuanya Pak ya? Alhamdulillah. Kalau masa COVID itu, masa konflik Pak, gimana Pak kerja di bandara tuh Pak? Kalau Soalnya kan waktu konflik kemarin, saya itu kan masih kecil sih Pak, masih SD apa SMP gitu ya. Kalau Bapak kan udah kerja Pak. udah kerja. Berarti ekstrim nggak Pak? Suasana waktu itu gimana sih Pak? Serem nggak, Pak? Kalau zamannya konflik itu, maaf kalau ini intern kita ya, Iya. intern kita ya. Kalau bahasanya saya ini mati sudah dikubur belum. Kubur belum Pak Ya. ya? Berarti seperti itu ya kondisi waktu itu ya? Oh siap. So, ini kenapa saya bilang Mas? Makanya jujur aja ya secara boleh secara ini. Makanya kalau dengan yang lain-lain mungkin tidak mengenal, tidak tahu asal gimana yang sebenarnya itu Iya. kan. Oke. Jadi itulah. Jadi saya waktu itu kan jadi cleaning service masih harian lepas itu saya. Itu saya antar jemput teknisi kerada itu kondisi OS. Oh iya. Berarti mereka diantar, dijemput lagi Pak? Saya sehari 3 kali ke dalam. Setiap hari Pak? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali? Berarti setiap hari dilakukan hal begitu? Itu saya ada daftar dinas karyawan Iya. yang dinas di radar. PK, security, Elban, sama elektronika. Elektronik zaman dulu ya? Siap. Saya menjalani OS itu harian ke OS saya 8 tahun. 8 tahun baru PKWT. Berarti Bapak diangkat tahun? Saya diangkat 2028. 2008 kok 2008. 2008 ya? 2008. Berarti zaman konflik itu emang di bandara ini nggak seperti yang sekarang. Alhamdulillah kami ya. Zaman kami kemarin kan dalam kondisi udah kalau zaman Wawan sekarang udah merdeka. udah merdeka ya. Udah memang menikmati. Udah ada aman lah artinya. Udah menikmati, benar. Mas. Berarti Bapak ada KTP merah putih, Pak? Kalau nggak pegang itu belum jadi. Tahu. Oh, itu kalau waktu zaman tsunami, Pak. Berarti kan Bapak ada di sini ya? Zaman tsunami saya dengan tim kalibrasi, alhamdulillah kami diselamatkan dengan yang namanya kita was-was. Jadi pagi itu saya diminta Pak Raden Putra. JM. Enggak, Pak Raden itu Kadin Operasi. Waktu itu ya. Diminta untuk jam 7 Pak Banta Sidik, Kapten Kalibrasi orang Sigli, minta jemput jam 7. Di Hotel Sultan. Hotel Sultan. Jam 7. Jadi sejarah tsunami-nya dengan kami
Hari Sabtu kami masih makan ikan bakar di Lampu U. Lampu U. Salat maghrib di Masjid Ulele. Belum ada kami yang sifatnya kita tahu tanda-tanda alam bahwa bahasanya besok Karena waktu akan itu kejadian. mungkin, masih normal-normal aja ya kehidupan orang ya. Berangkatlah habis salat maghrib di Masjid Ulele, balik arah kami ke hotel. Saya ngobrol sama Pak Bantai Sidik. Bos, besok jam berapa? Ya udah, serah komandan aja mau jam berapa jemput. Karena hari terakhir. Okey, dah. Baik Pak, saya nanti kondisikan jam berapa. Okey. Tapi mintanya jangan sampai di bawah jam 8. 8 malam. Enggak, pagi. Ini jemput pagi. Malam saya telepon Pak Putra. Pak Mantai minta ini. Ya udah, enggak apa-apa. Mumpung mau hari terakhir jalan-jalan. Gempa, saya ketemu gempa Wawan di jembatan Lambaru. Oh, gempa di sini, dari sini ya. Waktu itu saya jam 7 kurang gempa di Lambaru. Jatayu baru selesai terbang. Oh ya, ada pesawat Jatayu ya. Dah. Begitu sampai Lambaru gempa, saya nggak bisa melanjutkan lagi karena jembatan. Ya, udah rame orang situ, udah rame. Lah belum. Nah, terus? Di saat itulah kita masih sudah mulai jembatan udah goyang. Oh. Jembatan lama. Oh ya, yang lama ya. Situ ada pesantren dulu. Pesantren Ulediti lah situ. Oh itu. Bukan yang pesantren ini. Ini ya. Ulediti. Kenapa disebut Dayak pesantren Ulediti? Karena di ujung jembatan. Dekat. Oh iya. Berarti waktu gempa itu di jalan, Pak. Di jalan. Setelah gempa saya melaju ke Hotel Sultan. Disitulah bundaran Simpang 5 itu saya lihat itu Pantai Perak itu udah roboh satu lantai. Ya, roboh. Ambruk ya. Ambruk. Saya jemputlah tim kalibrasi. Saya klakson dengan Kijang sekarang kita BL 607 LM. Sampai platnya dihafal ya. Emang itu mobil sejarah. Iya. Berangkat lagi puas. Kita kan udah berapa tahun kan lupa ya sama platnya ya. Enggak lupa, Mang. Udah. Pak, minum dulu Pak, minum dulu. Kita jangan, saya kan kalau ngomong masalah zaman dulu kan saya agak ngeri-ngeri sedap nih. Ya mungkin di sini kan banyak juga nih yang udah hadir di studio juga. Barangkali ada yang mau nanya sejarahnya gimana. Terus apa yang pengen diketahui tentang Pak Tar, boleh-boleh aja Pak Tar ya. Enggak apa-apa. Selagi saya bisa ingat, masih memorinya ama-ama aja. Iya. Terus waktu tsunami dulu Pak, berarti kan bandar ini kan salah satu pusat untuk ini ya, logistik kalau nggak salah ya. Logistik. Ini sini lapangan bola nih, Wan. Ini lapangan bola nih. Dulu. Ada BMKG, di belakang BMKG ada lapangan bola kita, lapangan bola Belang Bintang. Jadi pemuda Belang Bintang sini main. Zaman dulu. Ya. Ini BMKG, ada drone-nya, stoknya apa orang BMKG itu. Ada salah satu karyawan itu namanya si Benge, orang Batak. Udah, dia hobi kali main bola. Dia gabung sama kita. Waktu tsunami ini jadi lapangan untuk heli Puma. Oh, yang dari luar ya. Berarti zaman tsunami itu banyak pesawat turun kemari, Pak? Sehari mungkin bisa 100. Zaman dulu. Sekarang kita segitu WPRO mungkin seberapa dapat muatan. Tapi zaman dulu segitu WPRO bisa muat 100. Ya, karena mungkin kondisi kali Pak ya. Terus yang pengungsi itu di mana Pak? Di luar pengungsi bandara? Itulah yang saya sebut tadi di depannya sebelahnya Bripo. Itu dulu darat pengungsi semua waktu tsunami. Berarti seperti itulah peran bandara waktu itu Pak ya. Jadi ada pos polisi. Di gedung kita ini, makanya di PH itu ada, di gedung di teknik umum itu ada gambar bandara zaman. Oh, ini bandara dulu. Apa ya? Karena masuknya dari tengah itu melengkung gini, itu berjejer manusia situ. Zaman dulu Pak. Ya. Berarti Pak Tar punya foto-foto ini nggak Pak? Makanya saya karena dulu kita nggak canggih ya, nggak ada HP. Sebenarnya itu berkesan dulu. Iya, karena gini Pak ya. Terkadang bagi sebagian orang bandara itu hanya untuk naik turun penumpang. Biasanya ada juga. Padahal peran bandara itu ketika tsunami itu besar loh Pak. Ya contoh saya kan tinggal di Banda Aceh nih. Jadi yang saya tahu tuh di bandara itu banyak pesawat yang bawa makanan untuk pengungsi, lalu obat-obatan. Terus juga banyak pengungsi juga. Nah di situ saya tahu ternyata peran bandara itu nggak cuman untuk naik turun orang doang. Makanya pengennya kita kan. Kalau misalnya ada foto-foto itu pengenlah kita pajang-pajang ketika ada momen-momen tertentu bahwa seperti inilah peran bandara ketika waktu tsunami dulu. Itu ada satu buku di MC itu ada buku. Ada buku di MC itu yang menuju pintu gerbang
Serambi Mekah. Serambi Mekah ada, pernah saya lihat tuh. Itu disitulah saya nggak paham. Ternyata waktu itu Pak Waspan, maka setelah daftar isi kok ada begitu. Saya terkesan juga itu. Karena pas muncul di situ nama saya, waktu jam 7 itu jemput tim kalibrasi gempa. Masuk ke dalam ini. Masuk dalam buku ya, gua dari awal daftar isi. Berkesan juga Pak ya? Dia sama Pak Waspan. Pak Waspan mantan JM kita itu. Pak Waspan. Jadi humas pusat dulu. Pak, saya kan nggak ngerti juga nih. Kenapa daerah bandara ini orang kampung sini ngomongnya tren? Apa tuh Pak? Tren ini kan istilahnya dengan bahasa ada tren kan? ini kayaknya kalau tren ini ya memang ya orang kami kampung menjawabnya bertren. Tren. Itu apa Pak? Itu bahasa tren itu kan kayaknya seolah-olah itu udah balap. Mungkin pemahaman kayak pesawat terbang cepat. Oh gitu. Tren. Ya. Jadi ya, soalnya kan saya kan karena kan pesawat mau take off kan kencang. Balap. Ya. Saya kan sering ngobrol-ngobrol itu istilahnya. Baru kopi di pinggir-pinggir ini nih, saya ngobrol kan. Nah kan nanya, Pak kerja, Mbak bandara. Oh, Mbak tren. Tren ya kan saya bingung, saya kira tren itu apa gitu. Tren itu secara ini mungkin pemahamannya itu. Cuman di sini aja ngomong tren ya kayaknya ya. Jadi waktu tsunami itu, kenapa beritanya? Habis itu saya kan langsung jemput tim kalibrasi arah Balikpapan. Saya dari hotel tadi itu, Bandar Aceh. Dari Lambaru ini ke kota mungkin 7 menit pakai kijang itu. Saking tanggung jawab saya kru dan kalibrasi pilot. Balik lagi. Sampai Simpang 5 kami diarahkan sama itu, sama orang polisi situ. Enggak boleh arah ke sana. Hilanglah kami dari kawasan Jembut Ape itu sekitar apa namanya nih? Itu Lam Sepeng mungkin air naik. Itu udah airnya udah naik, Pak? Kami nggak tahu apa air naik. Kenapa kami sudah tinggal dari di jalan nih ibaratnya. Pokoknya kami sudah arah ke bandara. Masih banyak orang Pak di jalan itu waktu itu. Di saat kami mau itu orang sudah pada mau mau cari amal lah. Mungkin karena gempa juga. Ada gempa susul. Jadi sayanya bergerak ke bandara. Sampai di sini baru dikabarin Pak Raden Putra itu. Ji, lu tahu nggak Ji di kota? Nggak tahu apa-apa Pak. Paling yang seingat saya itu Penti Perak roba Pak. Ya. Air naik. Disitulah kami tahu ada air naik. Ibu Pak Banta, istri Pak Banta itu sampai sini sujud syukur di apron kita. Setelah itu baru start pesawat berangkat, mutar 2 kali di atas. Waktu jam 8 tsunami itu, Pak. Pak Banta sidik putar 2 kali di atas itu landing. Setelah landing baru bergerak ke medan manual. Karena beritanya landasan patah, padahal yang patah di Melabu. Oh, gitu. Ya. Setelah Jatayu selesai, padahal yang patah Melabu. Oh, berarti ketika tsunami airnya ini ada pesawat sedang bergerak ya? Memang sengaja memutar di Banda Aceh. Oh, yang tadi orang kalibrasi. Kalibrasi. Ada PK CAN, CAM. Nama pesawat itu. Apa? Oke, baik familia WTJ masih dengan Pak Tarmizi, salah satu senior kita juga di sini dan juga beliau sudah bekerja 29 tahun. Kita masih menggali informasi apa sih cerita di balik Pak Tarmizi ini, siapa beliau ini sebenarnya dan cerita-cerita unik lainnya. Oke, Pak Tarmizi tadi udah dibahas tsunami ya? Iya. Berarti tsunami itu ada berapa negara, Pak? Ya, Bapak ingat. Waduh. Ingat lagi Wawan, kalau memang kunjungan apa yang namanya bantuan itu. Bantuan. Kita menjelang sebulan atau 2 bulan kemudian langsung datang tower darurat itu yang Singapura. Tower darurat? Itu portable? Mobil. Mobil ya. Dipasang Pak maksudnya? Iya langsung. Istilahnya kalau bahasa sekarang portable gitu ya. Portable itu kan. Di bongkar pasang. Itu ada si Popo ada di gambar itu ada Popo. Waktu pagi-paginya ada. Karena di tower lama. Muda-muda senior saya ini ya. Jadi Popo zaman-zaman almarhum Pak Derianto, pokoknya tim pusat itu bergabung. Waktu itu JM sebulan sekali ganti, artinya PLT. Oh PLT itu dari. Biar gak jenuh yang JM satu, karena Pak Darmansyah sudah di nonaktifkan selama berapa bulan itu ngurus keluarga. Oh karena korban tsunami. Karena Pak Darmansyah itu korban tsunami.
hitungan keluarga hampir 100 yang tidak ketemu. Ditemukan waktu itu. Berarti Pak di bandara ini kan banyak pesawat-pesawat asing gitu Pak. Iya, Mas. Berarti belum ada aturan kayak sekarang. Berarti semua orang boleh masuk kemari Pak. Nggak ada yang sifatnya ini yang pesawat dari mana nih, nggak boleh. Oh, kalau sekarang kan ada aturan daerah yang terbatas, daerah yang dilarang masuk. Dulu nggak? Tadi itu Karena darurat. Nggak, mungkin, memang darurat, Pak. Saking kita nggak muat segitu, over ke Glenwood. pesawatnya Pak. Berarti Bantuannya. Jadi kita lansir ke jemput ke Glenwood. Hercules. Oh iya. Sini udah penuh nih. Ini lapangan bola ini udah dimanfaatkan buat apron. Berarti zaman dulu tuh emang di sini pesawat semua Pak rata-rata, pesawat, heli. Macam corak yang enggak pernah seumur saya lahir di Belah Bintang ini ada pesawat. Ada di situ ya. Itu yang maksudnya. Oh iya. Berarti Macam ini, Bang. berapa negara itu ya? Tapi waktu itu Pak masih ada nih Pak kegiatan penerbangan untuk yang sipil itu Pak terbang atau cuman pesawat-pesawat bantuan aja pakai Hercules zaman dulu? Pesawat sipil ya paling Ada Garuda, secara yang lain-lain itu ada? Waktu tsunami itu? ada. Tapi tidak dalam waktu setelahnya masih dengan banyaknya misinya kemanusiaan. Waktu itu Garuda ada sekali-sekali tapi banyak pesawat luar. Iya, luar semua ya. Luar semua. Kan banyak nih Pak negara-negara yang bantuin Aceh gitu kan di sini kan terus juga kan Bapak pasti banyak bertemu dengan negara-negara orang-orang yang dari luar negara lain. Iya, emang. Ada nggak momen yang mungkin dari negara katakanlah dari satu negara ini orangnya baik loh, orangnya ramah loh atau ada nggak? Waktu itu kita memang kerja di istilahnya ekstra. Jadi saling sapa aja. Siap sekali. Oh gitu ya. Jadi ini pesawat masuk dari mana? Antonov ni dari mana itu kan? Pesawat mana? Dah. Paling kita saling komunikasi aja untuk proses barang bantuan. Iya. Berarti waktu itu selain kita dalam kondisi musibah ada takjub juga Pak ya. Artinya gini, oh ternyata negara-negara orang mau bantuin kita. Iya, ternyata nggak ada yang kita sangka. Pesawat dari negara orang yang nggak pernah kita lihat ada di sini. Ada. Ya? Segitu ukurannya apron, hampir 100 pesawat muat. Dibandingkan dengan yang sekarang hari ini, berapa apron, berapa muat. Itu. Oke Pak, tadi ada sempat yang kalibrasi tadi yang di atas. Oh ya, udah. Itu mereka pulang ke Medan. Pak Bantai Sidik sengaja mutar 2 kali itu Hanya untuk melihat Banda Aceh. Banda Aceh. Nah, habis itu tiba lagi di sini, isi aptur, berangkat ke Medan. Oh iya. Tujuan ke posnya mana? Bukan baru ya? Waktu zaman Kalibrasi itu mana? Saya nggak itu. Berarti dia nggak ke Aceh lah itu ya? Tapi intinya sampai di Medan dapat informasi perintah dari Menteri Perhubungan termasuk juga tim kita dari AP2 untuk ngantar Pak Darmansyah ini dengan almarhum Pak Mustari Kadin Operasi. Waktu itu ada acara di Jakarta. Oh iya. Inilah yang mantan JM kita. Beliau acara Jakarta. Dikarenakan bandara kita sudah istilahnya close dengan yang ini udah tidak terbang kegiatan pesawat lain lagi. Pak Darmansyah diantar pakai kalibrasi itu. Berdua sama Pak Mustari khusus diantar lagi sini. Iya. Mbak, ini kan hari pertama tsunami itu ya. Jam 7 lah. Hari Minggu. Hari Minggu itu maksudnya kegiatannya langsung di-off-kan semua, Pak. Tidak ada lagi. Waktu itu. Iya, setelah Jatayu itu karena beritanya bandara landasan patah. Itu ya. Beranggapan kan sudah tidak ada aktivitas sementara. Iya. Makanya setibanya kalibrasi itu Pak Bantai Sidik, kita nggak ada aktivitas. Mulailah dari malamnya udah mulai kontak-kontak. Ya. Mulailah pertama datang Hercules secara internal kita baru ini ya. Mulailah minggu baru lanjut. Terus kan ini kan waktu itu kan pada posisi Bapak bekerja nih. Ya. Terus keluarga yang di rumah gimana Pak? Mereka paham kondisi Bapak sekarang kerja di bandara, terus juga sedang ada musibah tsunami. Mereka ini Pak, maksudnya memahami ya. Karena waktu itu setelah saya ngurus setelah tim kalibrasinya sudah alhamdulillah kami masih diberi umur panjang kan. Sampai hari ini tim Pak Sidik, Pak Bantai Sidik, saya itu memang aktivitas di bandara terus, nggak ada paling pulang rumah ganti seragam, baju makan, cuma terus kembali itu berarti seperti itulah pengabdian Pak Tarmizi untuk
ini ya. Zaman dulu. Jadi artinya aktivitas bandara kita nggak pernah ini sampai malam. Sampai malam paling ngurus lagi. Pernah sejarah nggak ingat yang pesawat 3MG nabrak kerbau jam 1 malam? Oh ada Pak? Ada. Jam 1 malam? Saya nggak tahu itu. Ada kejadian itu. Ada korbannya, maksudnya? Kena barang bantuan kemanusiaan semua. Iya. Oh itu. Nggak ada yang isi penumpang. Jam 1 malam. Ada di berita dulu Pak? Ada ya, mungkin itu nggak kebaca. baru saya diamanahkan Pak Smart, suruh nyari rumah kosan buat pilot-pilot itu. Selagi menunggu proses rangkanya ini dievakuasi dan sekalian di kiloin. Kalau istilah Jakarta sama orang Papua lah. Apa nih? Bukan mau benar apa sih? Madura. Oke, baik Family BTJ ya, dan juga yang sudah hadir di sini ya. Ada yang mau bertanya? Barangkali ini ada yang pengen tahu bagaimana kisah Pak Tar selama di Bandara Sultan Iskandar Muda. Silakan Pak JM kalau ada pertanyaan Pak. Berarti waktu tsunami itu pas hari H. Iya. Itu bandara close ya Pak? Sementara Pak, karena beritanya bandara SIM patah. Padahal yang secara kasarnya kita normal aja Pak. Tapi setelah itu bandara lagi? Mulai 24 jam. 24 jam? Tidak ada. Tapi nggak ada closing bandara ya? Maksudnya nggak ada. Komersial tetap landing? Masuk semua dari seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang ini. Sesaat Pak Bandar Siddiq itu tiba dengan beritanya, beliau itu karena terbang manual. Ingat si Nizwar entah siapa orang tower itu lompat Pak pakai tali darurat tower lama. Sakingnya dilihat retaknya tower. Waktu gempa Pak? Iya. Pakai tali. Nizwar yang sekarang udah di Kalimantan. Tamika Sindo. Kemarin ketemu istrinya itu pulang. Itu langsung lompat. Itu yang paling besar pesawat apa Pak yang landing di Pak? Antonov itu nggak salah saya. Antonov. Ada di HP saya itu. Itu registrasi pesawatnya apal nggak Pak? Di HP ada. Kebetulan kenapa ada di HP? Dia muncul lagi dunianya sekali itu waktu ngantar spare partnya AirAsia. Kesempatan siapa tuh? Antonov tuh Pak. Antonov pernah landing di sini Pak? Nggak nanggung-nanggung mohon. Oh ya, nggak, soalnya kan gini ya, mungkin kan Pak Tar ini kan pertama kan di lingkungan sini juga, terus juga ya salah satu yang saksi lah kan, saksi tsunami, saksi keberadaan bandara itu seperti apa, banyaklah cerita-cerita yang masalah tsunami itu yang mungkin kami nggak tahu. Makanya terima kasih Pak, dengan Bapak bercerita seperti ini kan kita jadi tahu ternyata ini loh, gini loh peran bandara, ternyata banyak kejadian-kejadian yang kita di luar bandara ini ya nggak tahu Pak. Itu Pak, jadi kurang lebih itu ya Pak ya, selama tsunami itu ya. Berarti normalnya itu tidak ada lagi pesawat yang landing bantuan itu, maksudnya yang bantuan tadi berapa bulan Pak? Lama. Kalau untuk akses kegiatan selama itu lumayan lama dari bantuan dari banyak ya, banyak negara ya. Enggak hitung dalam 1-2 bulan itu. Tahunan. Menjelang terakhir itulah. Ya, pokoknya lama Wan. Udah pesawat ini lagi ya. Lama itu. Terus bandara ini dijadiin Pengungsian. Ini posnya kita Pak, para direksi yang dari BKO di Tasering, termasuk PH itu di Tasering, yang di depan TK sekarang itu dari pencapaian lain di Tasering situ. TK kita itu jadinya posnya kesehatan. Sini ruang bergabung semua. Zaman itu ya. Ya, jadi para yang JM yang semua instansi dari PV dan lain itu. Itu dari kantor pusat semua Pak kemari diturunkan Pak. Paling para yang ini aja.
yang lainnya nanti diturunin istilahnya ini dari cabang sekian. Ini cabang pula sekian BKU. Nanti sebulan itu atau 2 bulan. Iya, karena saya pernah juga Pak. Jadi beberapa orang sebenarnya kamu dari mana? Dari Aceh. Oh, saya pernah tugas di sana. Tugas di sana tahun berapa Pak? Waktu tsunami. Berarti emang banyak Pak yang datang kemari ya. Jadi istilahnya tidak dengan karyawan kita asli orang ini, maaf saya waktu itu kan masih ini kan. Jadi mereka yang karyawan sudah dikasih kesempatan urus keluarga. Jadi saling membantu juga. Tapi posnya yang utama dari BKU. Oh gitu. Kita sering. Siap. Termasuk Pak Darmansyah, beliau itu diserahkan sementara dikarenakan udah karena keluarga tadi musibah. Dan pagi itu seandainya saya kulele jemput ibu Pak Darmansyah, karena malamnya saya diperintah Tarmizi besok jemput ibu dulu lele ya. Iya. Baik Pak, saya jemput ibu duluan atau saya yang ke tim kalibrasi dulu, ibu gak buru-buru. Kebetulan saya pisah sama ibu langsung bawa pisah itu bawa Terano kabur ke Gunung Matai. Saya belum sempat jemput ibu. Oh iya. Seandainya saya jemput kulele jemput ibu, saya nggak tahu gimana. Ya. Lain lagi ceritanya Pak ya. Lain lagi, berarti hari ini nggak ketemu lagi. Nah itu dia Pak, saya juga. jadi Pak ketika tsunami itu terus juga kegiatan di bandara ini ada nggak Pak momen terbaik Pak? Ya mungkin Bapak itu sampai hari ini Bapak ingat dan mungkin nggak akan terlupakan. Momen manisnya aja sih Pak. Momen manis saya yang paling berkesan di sini, alhamdulillah. Saya sudah diterima serilaku seragam hari ini jadi karyawan Angkasa Pura. Dengan nawaitunya saya, tadinya saya bekerja sebagai operator di landasan itu selama berapa 4 bulan. Itulah niatnya saya, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa dapat pakai seragam dengan orang Satpam ini. Iya. Itu yang berkesan. Akhirnya tercapai. Dan nawaitu saya, ya Allah, ketika saya nanti diangkat, diterima jadi di Angkasa Pura ini, di bandara ini, nazar saya, alhamdulillah saya selesaikan. Udah diselesaikan Pak? Udah. Alhamdulillah. Berarti banyak hal-hal yang manis ya Pak? Masih banyak sebenarnya. Terus juga kan akhirnya kan Bapak diangkat menjadi karyawan di Angkasa Pura 2 ya? Iya. Ya, itu tahun 2008. 2008. Berarti itu udah beda lagi Pak ya? Sebenarnya saya 2012 itu 2002 itu udah jadi karyawan. Namanya kalau zaman dulu kan korban saya korban fisik. Korban apa? Maksudnya setahun berkas ijazah saya nggak tahu di mana. Oh, iya. Sehingga saya ketahan lah setahun lebih. Jadi di Angkasa Pura berarti kan start 2008 Pak ya? 2008. Jadi gimana Pak? Kan waktu itu kan mungkin ada beberapa yang tua, ada beberapa yang muda. Gimana cara Bapak bisa menyesuaikan diri Pak dengan yang muda-muda waktu itu Pak? Yang muda-muda maksudnya di ya kan seperti yang kami ini kan muda-muda nih. Sedangkan secara usia kan Bapak kan lebih berumur daripada kami ini. Gimana cara Bapak menyesuaikan secara pekerjaan Pak? Ini kita butuh trik juga. Kalau secara pekerjaan jujur aja Wan, saya pribadi ya, ini kan nanya ke pribadi. Saya tidak pernah yang sifatnya secara dari awalnya saya di bandara ini bertingkah yang saya utamakan disiplin, tepat waktu. Kalaupun saya juga tidak bisa hadir, saya sudah dari dulu sebelum sudah ngabarin. Intinya saya nawaitunya saya disiplin itu yang saya utamakan. Nah itu formula BTJ. Minimal kita disiplin dulu aja Pak ya. Itu ya caranya kita awalnya Pak ya. Terkait dengan penilaian dari pihak pimpinan itu nomor urusan belakangan. Oh ya. Kita disiplin utamakan. Disiplin dulu aja Pak ya. Karena jujur aja saya tidak terlalu tidak pandai-pandai kali ya Wan. Saya masuk di Angkasa Pura ini tidak ada pandai-pandai kali. Tapi ya rezeki tadi Pak. Rezeki saya itu, nawaitunya saya. Nawaitunya juga ini ya. Dan terakhir waktu saya jadi itu zaman teringat sekali itu waktu zamannya pembekalan. Hampir ditanya sama Ibu Endang, Direktur Personalia Umum di gedung 600, sengaja Ibu memberikan itu bahwasanya kalian ini tidak boleh berbangga dulu dengan seragam putih. Ini saya hadirkan di depan supaya buat apa? Inilah
Kalian menerima, kalian pakai seragam putih dengan sudah jadinya. Ini manusia, ini satu ini yang ibu kan ahli Aceh. Penuh perjuangan bersama saya. Karena waktu itu nyari kayu-kayu untuk buat darurat sama Ibu Endang. Pakai panter kuningnya dari A2B sekarang. Saya sama Ibu Endang bukan dikenakan waktu di gedung itu disengaja. Ini kan bukan. Dia ulah gedung 600. Maksudnya buat adik-adik lain. Jangan berbangga dulu. Inilah misalnya. Siap. Saya dari nol. Saya dari nol. Jujur, saya dari cleaning service. Makanya masih di airport bersama Pak Tarmizi. Pak Tarmizi. Iya, siap. Gimana Pak rasanya bekerja dengan rekan-rekan yang bisa dikatakan kita yang muda-muda ini Pak sekarang dengan yang zaman dulu itu pasti berbeda Pak? Oh beda. Bedanya gimana Pak? Ya secara dulu kan istilahnya kita kan banyak yang untuk kita saling untuk membantu. Bukannya artinya sekarang tidak membantu. Ya. Loyalnya mungkin beda. Iya, kalau dulu kan dengan yang almarhum Pak Husaini, Pak Sidi, yang terutama yang operasional ya. Iya. Yang operasional itu kita dengan eksternal itu kental Pak. Oke. Menghadapi untuk proses haji 2002. Jadi Pak Tar di unit apa sekarang Pak? Hari ini kan unit silakan unit AOTL. AOTL. Untuk kegiatan sehariannya ngapain Pak? Sehari-hari ya biar orang lain tahu juga nih soalnya yang saya tahu mungkin takutnya pemilih. Sehari-hari saya kan selaku penanggung jawab di bagian pelayanan. Pelayanan ini kan berarti membawahi situ komplain penumpang, pengunjung, fasilitas kita menerima. Oh ini, baru kita nanti ada jenjang pelaporan. Artinya secara rutin itu kami sifatnya kan TIS. TIS ini kan berarti membawahi semua yang sifatnya pelayanan di bandara terutama. Jadi dengan bahasa kalau saya istilahnya dengan orang yang sesama TIS itu bahasa saya karena saya bawa dari dasar kawan. Itu 75 itu mobil. 25 itu sisa cuma singgah buat laporan atau sharing pikiran. Itu TIS itu. Alhamdulillah saya dalam zaman Pak Samsul itu dalam setahun 5 bulan saya 2 kali naik grid. Siapa yang minta? Enggak ada yang minta. Kenapa? Saya tadinya mintanya Pak itu di SK langsung saya di PSC. Ngurus keuangan Airpotek zaman dulu ya. Enggak mau. Enggak berani saya pegang. Saya takutnya enggak amanah. Iya. Izin Pak, biar saya ngurus yang kasar-kasar dulu. Lu dikasih enak, aku minta sakit dulu Pak, berenak. Berarti langsung ke pelayanan. Makanya troli itu kain. Bapak apal ya berapa jumlah troli Pak? Alhamdulillah. Kecuali banyak yang rusak. Enggak, soalnya kan kita kan pernah bikin kuis zaman dulu kalau masalah saya itu berapa jumlah counter check in, berapa jumlah troli, berapa jumlah kursi di ruang tunggu Pak. Jujur aja ya, saya kaget loh. Kok Pak Tar yang jawab ya kan? Karena udah makanan setiap hari ya, setiap hari. Gitu. Kalau kita jujur, saya mungkin bawa itu Bang. Kalau kita nggak cinta dannya itu nggak bakal tahu. Ya jadi bahasa bodoh. Bodoh amat. Ya bodoh amat. Penting gua dilihat ada udah selesai. Itu salah. Absen kerja pulang ya kan. Itu momen yang tidak minum. Ini terhadap saya pribadi ya. Tapi yang lain ke depan ya nggak tahu kita kan. Iya benar. Mungkin dengan saya, ini bukan maksudnya saya membanggakan diri, enggak. Saya dari nol sini. Makanya saya selalu briefing sama orang cleaning itu. Saya dari lahir saya itu sama orang kakak-kakak juga. Kain pel ini, prostek ini sarapan pagi saya. Bukan saya langsung seragam ini, enggak. Baik. Mungkin dengan jadinya langsung mungkin, saya kan, itu salah. Kita dari nol benar ya. Karena saya cerita dari nol. Sangat menikmati Pak ya. Ya menikmati saya. Sejauh ini. Malah saya nggak saya nyangka saya alhamdulillah hadir di bandara ini.
Ya, kita juga ya senang juga sih dengan ada Bapak di sini ya kan. jujur aja. Semangatnya luar biasa, terus sering ya kita kalau ketemu selalu ngobrol. Ya. Ngobrol ini ngobrol itu. Terus Pak, ini kan di akhir-akhir pengabdian Bapak sekarang kan jadi Angkasa Pura Indonesia. Ya. Kira-kira nih Pak, apa yang akan Bapak lakukan ketika nanti pensiun Pak? Apakah mau ya mungkin di usia pensiun maunya beternak, atau mungkin mau berdagang, atau mungkin mau di rumah aja, atau apa nih Pak kira-kira ke depannya Pak? Kalau untuk ke depan saya sudah ada maksudnya kita kan boleh berencana. Boleh. Tapi yang semua itu kan kembali kehendak yang Maha Kuasa kan. Benar. Jadi inti awalnya saya sama keluarga mudah-mudahan selalu diberikan umur berkah, sehat. Ya. Niatnya saya itu sambil mungkin melanjutkan usaha yang sudah tadinya berjalan. Sekarang sudah langsung saya yang komando sendiri. Iya, lebih fokus nanti. Lebih fokus. Baik. Itu rencananya saya itu. Tapi inilah kita lihat lagi dengan kondisi ke depan. Kita kan nggak tahu gimana. Artinya nggak tahu gimana. Mungkin lain lagi pemikiran. Oh udahlah ini aja. Jadi niatnya awal memang ke sana nanti melanjutkan yang sudah usaha yang sudah pernah berjalan. Itu rencananya saya itu. Kalau boleh saya tanya lagi nih Pak. Apa nih kebanggaan Bapak menjadi karyawan di Angkasa Pura Indonesia atau Angkasa Pura II nih Pak? Kebanggaan Bapak nih. Kebanggaan saya syukurlah yang pertama ya. Kebanggaannya apa nih Pak? Kebanggaan saya yang paling ini artinya kebanggaan saya sudah bisa bergabung, bekerja di sini, diterima di Angkasa Pura ini. Itu aja udah alhamdulillah. Luar biasa syukurnya ya. Luar biasa kenapa? Saya berangkatnya start itu dengan sendiri artinya nawaitu walaupun dengan semua dalam support dengan rekan-rekan, artinya jalan saya ini mulus. Alhamdulillah ya, lancar-lancar aja sehingga saya bisa diterima di sini ya. Di sini Angkasa Pura ini. Iya. Terus kan Bapak kan pasti punya generasi selanjutnya nih. Apa nih ya mungkin saran yang bisa Bapak berikan kepada kami supaya kami ya mungkin harus selalu semangat ya seperti yang Bapak pernah lakukan di sini. Apakah kami apa nih sarannya yang baik nih menurut Bapak nih? Kalau yang saya saran saya istilahnya kan dari saya pribadi untuk yang rekan-rekan yang adik-adik kita yang sudah bekerja itu baik yang di lapangan secara langsung atau secara instansi yang di istilahnya yang di ADM itu saling satu arah gitu, maksudnya saling mendukung. Komunikasi yang bagus intinya. Kami pesan dari Bapak kami adalah bagaimana kami membentuk komunikasi dan koordinasi yang baik. Apa dari instansi dari luar. Oh saya ini ya kan, mau jemput ini. Jadi hubungan kita lah dengan eksternal. Jadi dengan eksternalnya baik. Di posisi Pak JM, Pak JM terima kasih ya, saya kemarin ke bandara menjemput ini anggota Bapak ini. Akhirnya Pak JM juga yang ini ya. Itu mestinya. Baik, makasih Pak, itu juga ya mungkin akan menjadi ini kami juga ya. Bagaimana kami bentuk komunikasi, koordinasi yang baik dengan internal dan eksternal. Artinya bukan yang sudah jalan ini tidak ini bukan. Kita pergi lagi. Itu maksud saya. Baik Pak. Terus yang terakhir nih Pak ya, sebelum kita closing ya. Apa harapan Bapak untuk Bandara Sultan Iskandar Muda atau mungkin Angkasa Pura Indonesia ke depannya Pak? Mudah-mudahan kalau ini Angkasa Pura dulunya Angkasa Pura II, sekarang sudah jadi satu API. Saya minta ya dengan semangat Bandara SIM ini berkembang dengan cepat. Dengan jadinya dengan yang tadinya umrah juga sudah berjalan ke depan ya mudah-mudahan kan lebih ini lagi. Mana tahu saya nanti mungkin diberikan rezeki dengan saya menuju umrah lewat bandara kita juga. Amin. Benar-benar. Baik Pak Tarmizi, terima kasih. Tadi kita sudah banyak ngobrol dari cerita sejarah Bapak mulai bekerja di sini, kemudian momen-momen manisnya.
kemudian harapan Bapak untuk kami sebagai junior-juniornya atau rekan kerjanya Terbuat Angkasa Pura Indonesia. Saya juga terima kasih Pak kepada Bapak yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga atas motivasi yang Bapak berikan. Terima kasih juga atas momen manis Pak. Yang pasti tali silaturahmi kita nggak akan pernah putus Pak. Tetap datang kemari sebagai saudara Pak. Ya kalau kemarin kan sebagai Pak rekan sekarang saudara kami Pak ya. Baik Pak, selamat untuk kedepannya, selamat pensiun ya, selamat menikmati hari pensiun, selamat atas usahanya nanti kedepannya. Jangan lupa untuk datang kemari. Ya. Baik. Ya. Untuk Familia BTJ ada yang mau disampaikan Pak? Ya, gimana ya? Saya selaku saya pribadi secara jujur untuk untuk BTJ SIM Bandara Sultan Iskandar Muda, saya mohon tetap semangat untuk menjalankan tugas dalam keseharian demi Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Aceh besar. Siap. Baik, terima kasih Pak Tar. Terima kasih juga Familia BTJ. Tetap di Airport, Aviation Insight and Review Podcast di episode selanjutnya. Saya Wan Setiawan dan Bapak Tarmizi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.